Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, Alhamdulillah, luar luar biasa. biasa. Allahu Allahu Akbar. Akbar. Allahu Akbar. Bagus. Oke. Nah, sebelum pelajaran kita mulai, coba ketua kelas Edi Sukri coba pimpin doanya dan siapkan. Baik, Silakan Edi. teman-teman, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Raditu Billahi Billahi rabba wa wa bil bil Islam Islam madina madina wa bi wa bil Muhammadin Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma wa razuqni Fahma. Amin ya Rabb. Oke. Amin. Sekarang kita akan nyanyikan lagu wajib nasional, yaitu lagu Indonesia Raya. Coba anak Bapak Nelmawati ke depan pimpin nyanyi Indonesia Raya. Ya, Pak. Baik, teman-teman semuanya. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3, 4. Indonesia tanah airku. Hiduplah di sana aku berdiri Oke, udah. Terima kasih Pak Inel. Sekarang anak-anak Bapak semua sudah siap untuk belajar? Siap, Pak. Siap, Insyaallah. Pak. Coba keluarkan alat tulisnya, buku, pensil, pena, siap untuk belajar. Sudah, Pak. Baik, Pak. Sudah, Pak. Sekarang tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah coba salah satu daripada anak Bapak, Asmida, coba baca apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Baik, Pak. Tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik dapat membaca kisah surat Ad-Duha dengan tartil sesuai dengan hukum bacaan tafkim dan takir. Itu, Pak. Iya, Tarkik, Pak. bagus. Terima kasih anak Bapak Asmida. Sebelum Bapak lanjutkan, peserta didik dapat membaca Quran surat Ad-Duha tadi dan hukum bacaannya beserta tafkin dan tarkik. Sebelumnya, sebelum dapat lanjutkan, Bapak akan berikan uji kompetensi, uji asesmen pada anak Bapak. Coba perhatikan ke depan, ini ada tugas. Bapak kasih waktu lebih kurang 5 menit sebelum Bapak lanjutkan pelajaran pada hari ini. Bisa kita laksanakan? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Pak. Silakan, coba. Sudah Ya, selesai, oke. Pak. Dan setelah Bapak periksa tugas daripada anak-anak Bapak semua, ternyata ada 3 orang yang belum memahami tentang surat Ad-Duha itu. Tentang hukum bacaan tafkim dan tarkik itu. Baiklah, Bapak akan jelaskan surah Ad-Duha itu adalah surah yang ke-93 yang terdapat di dalam Al-Quran. Surat Ad-Duha terdiri dari 11 ayat. Kemudian surat Ad-Duha ini tergolong kepada surat Makiyah. Ya. Apa itu Makiyah? Ada anak Bapak yang paham, yang tahu tentang Makiyah? Saya, Pak. Saya, Pak. Kota Mekah, Pak. Coba Al. Surat yang turun di Kota Mekah, Pak. Atau Bagus. Jadi
surat Makkiyah itu diturunkan di kota Mekah. Mekah. Kemudian surat Ad-Duha ini diambil dari ayat yang pertama. Jadi nama surat Duha diambil dari ayat yang pertama dari surat Ad-Duha yang berbunyi Wat Duha. Diambil nama suratnya itu menjadi surat Ad-Duha. Kemudian surah ini mengandung tentang kasih sayang Allah. Jadi sebab turunnya ayat ini Allah turunkan karena Allah kasih sayang Allah itu kepada Nabi kita Muhammad. Kemudian turunnya ayat ini untuk menghibur, untuk menyenangkan hati Nabi kita Muhammad SAW dalam mendakwahkan agama Islam. Sudah paham anak-anak Bapak? Paham, Pak. Pak, hampir paham, Pak. Jadi, kalau sudah paham sekarang coba kita baca surat Ad-Duha itu sama-sama. Bisa anak-anak Bapak? Coba lihat ke depan. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Roza, anak Bapak Roza coba perhatikan ke depan. Iya, Nah, Pak. sebelum kita baca sama-sama, Bapak akan bacakan terlebih dahulu tentang bacaan yang benar pada surat Ad-Duha ini. Coba perhatikan dan dengarkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dah, tuh. Dah bisa kita baca sama-sama? Nah, Bapak, bagaimana? Sudah bisa? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, coba sekarang kita baca sama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha Wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Oke, terima kasih anak-anak Bapak sudah membaca secara bersama-sama. Sekarang perhatikan ke depan. Bapak akan terangkan tentang apa itu hukum bacaan tafkhim dan hukum bacaan tarkik. Tafkhim adalah membaca salah satu huruf hijaiyah itu yang ada di dalam Al-Quran secara tebal. Jadi secara apanya tafkhim itu artinya bahasa kitanya sama dengan tebal. Kemudian tarkik. Tarkik artinya tipis. Bahwa tarkik ini apabila kita berjumpa di dalam Al-Quran, salah satu huruf hijaiyah yang suaranya kita itu dibaca secara tipis. Kemudian selanjutnya adalah di dalam surat Ad-Duha itu ada itu lam tarkik, lam tafkhim. Yang dimaksud dengan lam tafkhim yaitu lam yang dibaca secara tebal. Bagaimana caranya? Apa tanda-tandanya? Coba anak-anak Bapak perhatikan ke depan.
apabila lam itu dibaca tafkhim, dibaca secara tebal, apabila sebelum kalimat atau kata Allah itu berbaris fathah atau berbaris di atas. Kemudian apabila di sebelum kata Allah itu berbaris di depan atau disebut juga dengan dhammah. Sudah paham anak-anak Bapak? Dengan Sudah, Pak. tafkhim. Paham, Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Nah, coba perhatikan ke depan, Bapak akan buat contoh bacaan tafkhim itu. Misalnya, qala Allah. Itu adalah contoh tafkhim. Contoh kedua Bapak akan buat yaitu wa Rasulullah. Jadi kalau apabila kita baca qala Allah, itu sangat salah sekali. Sudah paham anak-anak Bapak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Coba anak Bapak Edi baca contoh yang pertama. Qala Allah. Bagus. Ini adalah contoh bacaan daripada tafkhim, lam tafkhim yang terdapat di kalimat Allah. Itu disebut juga dengan lam jalalah. Sekarang adalah lam tarkik. Bagaimana dengan lam tarkik? Lam yang dibaca secara tipis. Tentu ada tanda-tandanya. Apabila dia berbaris kasrah. Apabila kalimat Allah itu di sebelum kalimat atau kata Allah itu berbaris di bawah atau berbaris kasrah. Jadi apabila berbaris di bawah, kemudian ada kata Allah, maka inilah contohnya bacaan tarkik atau dibaca secara tipis. Contohnya, coba perhatikan. Bismillah. Itu contoh tarkik tipis. Mil. Berbeda dengan tadi. Kalau tadi kalau Allah law. Itu tebal. Kalau dia tipis lil. Lillah. Bismillah. Ini adalah contoh daripada tarkik, hukum bacaan tafkhim dan tarkik. Bagaimana anak-anak Bapak semua sudah paham dengan lam, tafkhim dan tarkik? Paham, Pak. Paham, Pak. Nah, sekarang Bapak akan lanjutkan dengan hukum bacaan ra. Bagaimana membaca ra secara tafkhim dan secara tarkik. Ra tafkhim dibaca. Yang pertama itu apabila huruf ra itu berbaris di atas. Langsung kepada hurufnya. Apabila berbaris di atas atau berbaris di depan disebut juga dengan dhammah, maka ra itu kita baca tebal. Kita baca tafkhim. Contohnya Rabbana. Rabbana. Ruh. Itu berbaris dhammah. Ru. Ra. Kemudian apabila ra itu berbaris mati atau sukun. Contohnya marji'ukum. Apabila sebelum ra itu berbaris fathah, maka itu dibaca tebal atau dibaca juga dengan tafkhim. Kemudian ra itu dibaca tafkhim apabila sebelum huruf ra sukun itu berbaris dhammah, berbaris di depan. Maka juga dibaca tebal. Contohnya Qur'ana. Sudah paham anak-anak Bapak semua?
Paham, Ya, Pak. 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 Sudah, Nah, Pak. sekarang kita lanjutkan yaitu cara membaca tafkim yang ketiga, yaitu berada setelah huruf isti'la yang berakad sukun. Salah satu huruf isti'la di sini adalah O. Kemudian dia adalah huruf isti'la, O. Kemudian ora sukun, ora mati, maka itu juga dibaca secara tebal. Nah, sekarang Bapak akan lanjutkan menerangkan tentang rotaf tarkik. Bagaimana tanda-tanda rotaf tarkik itu? Yang pertama adalah dia berbaris kasrah atau berbaris di bawah. Contohnya roh yang berbaris kasrah di sini Bapak buat contoh rizqa, ri, ya tipis, ri, qa, rizqa, matun. Ini adalah contoh daripada bacaan tipis. Kemudian yang kedua yaitu kenapa dia dibaca tipis? Apabila berbaris sukun tetapi huruf sebelumnya. Jadi sebelum berbaris sukun itu berbaris kasroh. Misalnya mirfaqa, fir'auna. Sekarang bagaimana anak-anak Bapak? Ada yang ingin ditanyakan atau yang belum paham? Oke, sekarang kita lanjutkan. Bapak di sini akan membagi kelas kita ini anak-anak Bapak yaitu menjadi 2 kelompok. Ya, nanti Bapak akan bagi ya barisan kanan Bapak ini itu adalah kelompok 1, kemudian sebelah kiri kelompok 2. Jadi nanti kelompok 1 Bapak akan beri nama yaitu kelompok tafkim. Kemudian di sebelah kiri Bapak itu kelompok tarkik. Coba duduk berkelompok. Pak. Oke, Pak. nah, Oke. sebelum tugas Bapak berikan, duduk dengan baik. Sekarang Bapak akan berikan tugas. Tugas ini coba kelompok kerjakan lebih kurang 10 menit. Coba anak-anak Bapak Baik, Pak. perhatikan di kertas tugas itu, tugas kelompoknya, apa petunjuk yang ingin dikerjakan oleh kelompok. Oke? Dan Oke, isi Pak. tabel-tabel yang kosong yang telah Baik, Pak. di kertas tugasnya. Oke. Nah, sekarang coba kumpulkan. Bapak minta kepada kelompok, masing-masing kelompok nanti akan mempresentasikan hasil daripada diskusi anak-anak Bapak. Coba dari kelompok 1, Pak Nasir. Coba bacakan ke depan, dipresentasikan hasil daripada diskusi kelompoknya. Untuk Ya, silakan mempresentasikan. mempresentasikan. Oke. Dah, terima kasih dari kelompok Tafkim tadi. Kemudian coba dari kelompok Tarkik. Anak Bapak Maisarah dan kelompoknya dan anggota kelompoknya ke depan untuk mempresentasikan hasil daripada diskusinya tadi. Silakan. Baik, Pak. Setelah kami buat hasil diskusinya bahwa kalau tarkik itu dibaca tipis. Tanda-tandanya, Pak, sebelum kalimat Allah ada baris kasrah, Pak. Oke, ya bagus. Terima kasih dari kelompok Tarkik. Silakan duduk kembali. Dah paham semua tentang apa yang Bapak terangkan? Tentang Ya, hukum Pak. bacaan Tafkim dan Tarkik tadi? Ya, Ya, Nah, Pak. sekarang Pak. Bapak akan mengadakan yaitu tes soal sumatif. Ini ada soal 10 soal. Coba anak-anak Bapak kerjakan dengan baik dan benar. Siap? Siap, Untuk Pak. dilaksanakan? Ya, Pak. ya, Pak. Oke, silakan. Ini Bapak akan bagikan satu persatu. Oke.
Sekarang coba kumpulkan tugas yang Bapak berikan tadi ke depan. Atau lebih cepatnya Bapak suruh saja kepada ketua kelas. Edi, kumpulkan tugas masing-masing anggotanya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, terima kasih anak Bapak Edi yang telah meringankan tangannya. Setelah Bapak periksa, ternyata ada 2. Ya, salah satunya ada 2 orang lagi yang belum paham, ya, yang belum mengerti lagi tentang apa itu tafkin dan apa itu tarkik tadi. Maka yang 2 orang ini itu Bapak sebutkan namanya ya. Yang pertama yaitu di sini Hendra dan anak Bapak Riri itu akan Bapak adakan remedial. Nah, untuk remedialnya Bapak beri tugas kepada anak Bapak Hendra dan Riri tadi yaitu hukum bacaan tarkik dan tafkib ini ditulis dalam memilih surat Ad-Duha dari ayat 6 sampai 11. Jadi anak-anak Bapak sekalian, sebagai kesimpulan daripada pelajaran kita pada hari ini, kita telah membaca bagaimana cara membaca surat Al-Duha yang benar, yang baik, sesuai dengan hukum bacaan tajwid, yaitu hukum bacaan tafkim dan tarkik tadi. Kemudian Bapak sudah berikan contoh bagaimana cara mengucapkan, membaca tafkim, tarkik. Kemudian mudah-mudahan ilmu ini dapat dilaksanakan, diulangi kembali bagaimana cara membaca yang benar, bagaimana cara mengucapkan kalimat contoh tafkim, contoh tarkik yang baik di rumah. Jadi sebelum Bapak menyudahi pelajaran kita pada hari ini, Bapak akan mengajak anak-anak Bapak semua untuk tepu Al-Quran. Sudah pernah dengar? Belum, Sudah Pak. pernah? Pak, ajarin Pak. Nah, sekarang coba perhatikan ya, ikuti Bapak bagaimana tepu Al-Quran. Semangat ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, perhatikan. Al-Quran adalah kitab Allah, diturunkan kepada Rasulullah. 114 itu jumlah surahnya, membacanya dapat pahala, menghafalnya sungguh asiknya. Siapa yang mau masuk surga? Saya, Pak. saya, Saya, Pak. Allahu Akbar. Bagaimana perasaan anak-anak Bapak pada hari ini? Senang? Senang, Senang, Pak. Pak. Senang, Bapak? Kapan kita belajar kembali, Pak? Jadi, ke depannya, minggu depan, kita akan ulangi kembali. Ya, Bapak akan beri tugas, itu menghafal surah Ad-Duha. Bisa? Iya, Pak. Bisa, insya Allah, Pak. Bisa. Insya Allah, Pak. Sekarang coba kita siap-siap semua alat tulisnya, perlengkapan belajar pada siang hari ini. Coba dikumpulkan, kita siap-siap untuk pulang. Kemudian Ketua Edi coba siapkan berdoa untuk pulang. Baik, Pak. Siap. Gerak. Kepada Bapak Guru, hormat, gerak. Tegak, gerak. Kita tutup dengan membacakan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.